Kasih ya. Oke. Eh, 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 Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Dina Indi Ramadhani. Gue mahasiswa Universitas Gunadarma, jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, saat ini tuh gue lagi bareng sama salah satu anggota Karang Taruna di kelurahan gue. Sebelumnya kita perkenalan diri dulu gak sih? Dia siapa dan jabatannya tuh apa sih? Perkenalkan, nama gue Putri Hoiria. Jabatan gue di Karang Taruna itu sebagai ketua unit RW di RW 06. Oke, di Karang Taruna ini motivasi lo apa sih buat masuk Karang Taruna? Karena kan nggak mungkin ya yang namanya lo tuh masuk Karang Taruna dengan cuma-cuma atau secara kebetulan. Motivasi gue buat masuk Karang Taruna itu yang pasti untuk menambah relasi sama teman-teman dari kelurahan, teman-teman Karang Taruna kelurahan lainnya. Karena kan dengan kita punya banyak relasi, kita bisa melakukan pendekatan atau kita memiliki banyak koneksi, kita mau ngapain itu gampang. Dan juga mau menunjukkan nih bahwa sebenarnya tuh pemuda itu nggak cuman main-main nongkrong biasa gitu loh. Pemuda itu juga harus punya ide-ide yang cemerlang buat kelurahannya, buat wilayahnya dan segala macamnya. Nah, di Karang Taruna ini kan organisasi ya, yang dimana pastinya ada jabatan seperti yang tadi lo udah kasih tahu gue, jabatan lo sebagai ketua unit. Nah, buat pemilihannya sendiri itu gimana sih biar kita tahu jabatan mereka tuh misalkan mau jadi ketua atau jadi sekretaris atau gimana? Yang pasti tentunya secara mufakat ada lurah, RT, RW, dan para calon ketuanya gitu kan, serta para anak-anak yang dari RW tersebut gitu. Kalau secara RW itu pasti udah ada pemilihan siapa yang mau. Namun kalau di kelurahan itu pemilihannya langsung gitu, ditunjuk. Itu sih kalau untuk pemilihan dari Karang Taruna. Gimana kalau untuk batasan umurnya sendiri? Apakah ada minimal umur untuk masuk ke Karang Taruna? Untuk batasan umur di Karang Taruna itu dari 12 tahun sampai 35 tahun. Oke, nah kalau tadi itu kan batasan umur buat masuk ke Karang Taruna. Nah, gimana kalau misalkan batasan umur sebagai anggota kepengurusan? Yang dimana misalkan ketua minimalnya itu berapa sih? Untuk usia kepengurusan sendiri itu ada di mungkin bisa salah tapi sekitar 20 tahun, atau juga yang udah pernah punya pengalaman di Karang Taruna baik dari luar maupun dari dalam. Karena kan sebagai pengurus itu enggak cuman mengayomi anggota-anggotanya, tapi juga harus membuat anggotanya itu bisa produktif dan kegiatan-kegiatannya juga bermanfaat dan berproduktif. Nah, sebagai organisasi di dalam lingkungan masyarakat, Karang Taruna sendiri tuh sering mengadakan kegiatan apa sih? Ya, jadi secara kan Karang Taruna ini organisasi yang misalnya untuk masyarakat di tingkat kelurahannya gitu ya. Jadi apa aja sih acara yang mungkin biasanya adain sama anggota Karang Taruna sendiri? Kalau itu tergantung dari setiap kelurahannya ya. Kalau kita ambil contoh di kelurahan kita, sudah pasti anak-anak pemudanya itu selalu mengikuti kegiatan kerja bakti gitu kan. Terus juga biasanya bazar-bazar juga diadain sama anak-anak Karang Taruna gitu kan. Terus santunan, kegiatan-kegiatan yang bisa memanusiakan manusia gitu loh. Nah, dalam mengadakan kegiatan ini, anak-anak Karang Taruna itu dapat dananya itu dari mana? Gitu. Jadi kan kita penasaran nih, karena kan kalau ngadain kegiatan itu pastinya butuh dana ya, dan itu nggak sedikit jumlahnya. Bagaimana anak Karang Taruna itu bisa mendapatkan dana yang cukup banyak? Untuk tahun-tahun sekarang ini Karang Taruna itu sudah disubsidi oleh pemerintah, yang itu biasanya setiap 3 bulan sekali itu kita mendapatkan dana hibah. Tapi lebih bagus lagi jika anak-anak Karang Taruna itu menggunakan dana hibah itu untuk memutarkan dananya itu, jadi dananya itu bisa lebih 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, sampai
seterusnya. Nah, untuk di Karang Taruna sendiri kita kan sudah melakukan kegiatan organisasi. Nah, dari kegiatan ini bisa nggak sih pengalaman itu kita masukin ke dalam CV sebagai syarat untuk kita bekerja kan? Karena kan biasanya di perusahaan-perusahaan itu membutuhkan CV-CV yang mempunyai pengalaman di suatu organisasi. Kira-kira bisa nggak sih organisasi Karang Taruna itu bisa dimasukkan ke dalam CV? Tentu bisa banget, karena kan pasti pewawancara itu menanyakan organisasi-organisasi yang pernah kita lakuin gitu kan. Ya salah satunya Karang Taruna, karena kan Karang Taruna itu punya banyak relasi gitu kan, dan secara organisasi di situ kan udah membuat kita bisa menjadi pemimpin, bisa dipimpin dan segala macam. Oke, dari tadi kan kita udah bahas masalah tentang Karang Taruna ya kan, mulai dari kepengurusannya, jabatannya, batasan umurnya, bahkan sampai kegiatan-kegiatan Karang Tarunanya. Nah, di sini gue bakalan nanya agak melenceng dikit mungkin ya dari yang tadi udah kita briefing. Sebenarnya gue mau nanya nih Putri, di Karang Taruna sendiri pernah nggak sih ada yang cinlok gitu? Ya cinta gitu tiba-tiba ada yang pacaran gitu, atau Putri sendiri mungkin pernah ngalamin? Kalau untuk cinlok sendiri, mungkin beberapa dari teman-teman Karang Taruna pernah ya gitu loh. Kalau pribadi sih enggak sih, karena kan fokus dulu untuk ngurusin kepengurusannya. Mungkin nanti kita nggak tahu aja. Oke, berarti Karang Taruna ini sama kali ya kayak organisasi-organisasi lain yang maksudnya yang sering ngalamin cinlok lah. Ya, apalagi kayak misalkan kayak syuting gitu kan pasti. Oke, mungkin sampai sini aja podcast kita kali ya tentang organisasi Karang Taruna. Nah, selanjutnya nanti kita bakal bahas lagi tentang Karang Taruna dengan lebih dalam lagi ya kan dengan Putri. Oke, cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.